Halo semuanya, sorry ya openingnya pakai suara Google, biar beda sama yang lain, hehehe. Di video kali ini kita akan belajar tentang cationic starch bersama saya Olga Eka Ditama. Seperti yang kita ketahui, starch itu kan salah satu bahan kimia yang ada pada pembuatan kertas teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini, yuk kita kupas lebih dalam tentang starch. Biar gampang belajarnya, kita bagi dulu nih objektifnya. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu starch. Yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis starch. Yang ketiga, kita akan bahas cationic starch. Dan yang terakhir, kita ulas aplikasi cationic starch kalau di industri kertas. Nah, starch. Starch itu adalah karbohidrat yang merupakan polimer glukosa yang terdiri dari amilosa dan amilopektin, di mana besarnya perbandingan amilosa dan amilopektin ini berbeda-beda tergantung jenis dari starchnya. Berbagai macam starch tidak sama sifatnya, tergantung dan dari panjang rantai karbon serta lurus atau cabang dari amilosa dan amilopektinnya. Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai karbonnya. Dalam bentuk aslinya, secara alami pati merupakan butiran-butiran kecil yang disebut granula. Bentuk dan ukuran granula merupakan karakteristik setiap jenis pati. Bisa dilihat di gambar di samping itu untuk membayangkan ada dari pie atau kacang dan juga kentang. Nah, di situ ada potato granules atau granula dari kentang, ada potato starch, kan berbeda itu untuk bentuknya. Bentuk dan ukuran granula pati berbeda-beda tergantung dari sumber tanamannya. Granula pati beras memiliki ukuran yang kecil, yaitu 3-8 mikrometer, berbentuk poligonal, dan cenderung terjadi agregasi atau bergumpal-gumpal. Granula pati jagung agak lebih besar sekitar 15 mikrometer, berbentuk bulat ke arah poligonal. Selanjutnya, granula tapioka berbentuk ukurannya itu sekitar 20 mikrometer, berbentuk agak bulat, dan pada salah satu bagian ujungnya berbentuk kerucut. Untuk granula pati gandum cenderung berkelompok dengan berbagai ukuran. Ukuran normalnya itu 18 mikrometer. Granula yang lebih besar berukuran rata-rata 24 mikrometer dan granula yang lebih kecil berukuran 7-8 mikrometer. Bentuk granula pati gandum adalah bulat sampai lonjong. Pati kentang berbentuk oval dan sangat besar, berukuran rata-rata 30-50 mikrometer. Sekarang kita masuk ke jenis starch. Nah, starch itu terbagi menjadi dua, yaitu native starch dan modified starch. Nah, dua jenis starch ini sering digunakan dalam industri makanan dan industri farmasi serta industri yang lain. Native starch adalah pati yang belum mengalami perubahan sifat fisik dan kimia atau diolah secara kimia fisika. Jagung atau kentang atau ubi ditumbuk halus dan dicampur dengan air sehingga terjadi larutan seperti susu. Kemudian larutan ini disaring, ampasnya dibuang, dan larutan seperti susu ini diuapkan airnya sehingga tinggal bubuk putih yang dinamakan native starch. Nah, pati yang digunakan sebagai filler atau pengikat pada industri farmasi dan industri makanan itu banyak digunakan di pati ini, pati native starch ini. Namun, native starch mempunyai keterbatasan, yaitu menyebabkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan retrogradasi, kestabilan rendah, dan ketahanan pasta yang rendah. Untuk memperbaiki keterbatasan tersebut, maka dilakukanlah modified starch. Modified starch adalah starch yang gugus hidroksilnya telah diubah lewat suatu reaksi kimia seperti esterifikasi atau oksidasi atau dengan mengubah struktur awalnya. Starch yang diberi perlakuan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan sifat yang lebih baik, untuk memperbaiki sifat sebelumnya, atau untuk merubah beberapa sifat lainnya. Perlakuan ini dapat mencakup penggunaan panas, asam, alkali, zat pengoksidasi, atau bahan kimia lainnya yang akan menghasilkan gugus kimia baru dan atau perubahan bentuk, ukuran, serta struktur molekul pati. Perlakuan ini diberikan karena proses modifikasi pati dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran partikel, temperatur, waktu reaksi, dan perbandingan berat air terhadap starch. Contoh dari modified starch ini adalah cationic starch, yang akan kita bahas di selanjutnya.
Native starch yang direaksikan dengan cationic agent, yaitu bahan kimia yang bermuatan positif, disebut cationic starch. Proses mereaksikan native starch dengan cationic agent ini dinamakan on-site cationization. Seperti yang kita ketahui, tadi kan molekul starch terbagi menjadi dua, yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, amilosa itu rantai pendek dan lurus, sedangkan amilopektin yaitu rantai bercabang dan banyak. Nah, amilopektin ini yang akan direaksikan dengan cationic agent. Di sini saya mengambil contoh untuk starchnya itu corn starch atau starch dari jagung. Ini dengan kadar amilopektin 72%, kandungan amilosanya 28%, kandungan proteinnya 0,35%, dan kandungan lipids atau lemaknya 0,6%. Nah, di sini juga terlihat gambar dari amilopektin itu kan bercabang. Nah, ini adalah gambar dari native starch. Dia kan punya struktur yang tadi, yang amilopektinnya itu seperti ini untuk ikatan kimianya. Nah, ini nanti akan direaksikan dengan cationic agent, yaitu CH2, CH, CH2, itu pokoknya ada gambarnya itu yang ada tanda positifnya, itu cationic agentnya, itu direaksikan dengan starchnya itu tadi molekulnya, jadilah dia cationic starch. Nah, di sini merupakan gambar reaktor. Ini DCS-nya dari reaktor yang untuk membuat cationic starch. Nah, reaksi ini biasa dilakukan dalam bentuk dispersi atau dengan menambahkan reagen ke starch. Untuk reaksi substitusi dalam bentuk dispersi dalam air, perlu ditambahkan natrium hidroksida atau NaOH untuk menaikkan pH sekitar 11. Pada kondisi ini terjadi pemutusan ikatan hidrogen pada butiran pati agar gugus bermuatan kationik dapat dengan mudah tersubstitusi. Waktu reaksi berkisar antara 2-4 jam dalam kondisi teraduk secara kontinu. Suhu diatur pada kisaran 400-500 derajat Celcius untuk menghindari timbulnya vlog pada pati. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi dari cationic starch. Nah, cationic starch dalam pembuatan kertas itu meningkatkan ikatan antar fiber di dalam kertas. Jadi, starch cationik ini itu akan memberikan muatan yang berlawanan dengan muatan serat. Seperti yang kita ketahui kan, kalau fiber itu kan muatannya negatif, sedangkan cationic starch ini muatannya positif. Jadi, pada gambar ini kan dilihat OH itu adalah gugus dari fibernya. Itu bermuatan negatif. Nah, sedangkan cationic starch ini bermuatan positif. Jadi, dia membantu untuk memperkuat ikatan antar fiber. Nah, molekul cationic starch yang bermuatan positif kan berikatan dengan serat membentuk ikatan elektrostatik dan ikatan hidrogen sehingga akan meningkatkan kekuatan lembaran kertas. Cationic starch dapat berfungsi sebagai dry strength agent, bahan pembantu retensi, dan pembantu drainase. Cationic starch ini efektif untuk meningkatkan sifat fisik lembaran kertas seperti daya ikat kertas atau internal bonding, terus tensile-nya juga meningkat, serta tearing resistance atau ketahanan dari sobeknya kertas itu. Ini kan ada tabel nih. Ini yang saya beri note itu adalah dari pati alam dan cationic starch. Di situ bisa dilihat untuk perbedaannya, indeks tarik dari cationic starch itu 37 Nm per gram. Indeks retaknya 1,83, indeks sobeknya 7,31, ketahanan lipatnya 14 kali, derajat putihnya itu meningkat 3% dari pati alam, itu 79,%, opacity-nya 88,%, tetapi untuk kop ini daya tahan terhadap air itu 15,4, dan ash content-nya 18%. Di sini ash content-nya sangat tinggi, dan di situ juga kalau kita ketahui kan bisa untuk meningkatkan atau mereduce cost dari pembuatan kertas. Nah, jadi kesimpulannya dalam pembuatan kertas, penambahan bahan kimia itu membantu untuk kelancaran proses dan meningkatnya properti kertas. Contohnya adalah penambahan cationic starch. Dalam papermaking, penambahan cationic starch dapat meningkatkan properties kertas seperti tensile, internal bonding, meningkatkan efektivitas penggunaan bahan kimia lain, serta dapat meningkatkan runnability proses. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.